Oke, selamat siang semuanya. Perkenalan, nama saya Octaviano Parolan Subiarto Wijoyo dengan NIM nomor NIM 13.122.00249. Jadi hari ini di tugas hukum dan teknologi kali ini saya akan membahas salah satu kasus tindak pidana cyber terbesar yang pernah terjadi di Indonesia, yang sempat menghebohkan sih itu, yaitu aksi pertasan oleh hacker misterius yang bernama Bjorka pada tahun 2022 silam. Kasus ini tuh membuka mata banyak pihak tentang betapa rentannya keamanan data di Indonesia. Jadi siapa sih itu Bjorka? Nama Bjorka pertama kali muncul di dunia maya itu sekitar bulan Agustus tahun 2022. Ia mengklaim berasal dari luar negeri dan mulai aktif membocorkan berbagai data pribadi milik warga negara Indonesia, termasuk data pejabat, petinggi-petinggi lainnya, dan instansi di pemerintahan. Bjorka tidak hanya membocorkan data, tapi juga aktif di media sosial dan forum daring seperti Bridge Forums. Ia memanfaatkan platform tersebut untuk mengunggah hasil retasannya, sekaligus mengirimkan pesan-pesan satir dan kritik terhadap pemerintahan Indonesia. Apa saja sih yang diretas oleh Bjorka ini? Bjorka mengklaim telah membobol dan menyebarkan data dari berbagai institusi, misalnya seperti Kominfo, DPR RI, Badan Intelijen Negara, My Pertamina, PLN, Jasa Marga, bahkan data registrasi SIM card prabayar yang semestinya dijaga ketat oleh pemerintah Indonesia. Dalam beberapa unggahannya, ia bahkan menyertakan NIK, nomor telepon, alamat, hingga dokumen-dokumen internal lainnya, seperti surat rahasia negara dan lain sebagainya. Publik pun mulai khawatir karena ini menunjukkan bahwa data pribadi masyarakat Indonesia sangat mudah diakses dan diperjualbelikan. Lalu ada pun dampak aksinya dari aksi Bjorka ini menimbulkan kegemparan nasional. Tagar hashtag Bjorka sempat viral dan banyak warganet yang justru mendukungnya karena dia akan membongkar kelemahan sistem pemerintahan Indonesia ini. Namun di sisi lain, kebocoran data ini mengancam privasi dan keamanan nasional. Data penting yang tersebar bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencucian identitas, atau bahkan serangan siber lanjutan. Pemerintah membentuk tim khusus perlindungan data dan pada masa itu dipimpin oleh Presiden Jokowi ikut turun tangan memerintah investigasi menyeluruh. Lalu untuk pertanyaan apakah Bjorka tertangkap, yaitu pada September 2022, pihak kepolisian menangkap seorang pemuda berinisial MAH dari Madiun yang diduga terhubung dengan Bjorka. Namun hingga kini belum ada bukti kuat bahwa MH adalah dalang utamanya. Banyak pihak-pihak yang menduga Bjorka hanyalah identitas maya yang sulit dilacak dan bisa jadi terdiri dari lebih dari satu orang atau bahkan kelompok internasional. Jadi kasus Bjorka menjadi peringatan keras bahwa keamanan data di Indonesia masih sangat lemah. Bukan hanya pemerintahan, tapi juga perusahaan-perusahaan besar dan masyarakat umum harusnya lebih sadar betapa pentingnya perlindungan data pribadi. Jadi semoga kasus ini mendorong kita semua untuk lebih bijak dalam dunia digital dan mendorong pemerintah untuk memperkaya segala sistem keamanan sibernya. Untuk sekian review singkat dari kasus Bjorka pada tahun 2022 ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video dan tugas ini. Bye. Pihak yang